Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia menjadi 0% pada tahun 2024. Dalam tahap awal setidaknya ada 35 kabupaten yang ada di 7 provinsi dijadikan prioritas program penanggulangan kemiskinan ekstrim dimulai tahun ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin sebelumnya menggelar rapat koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim yang dimulai dari Jawa Timur bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Wapres menyebut ada 5 daerah yang akan menjadi proyek percontohan penanganan kemiskinan ekstrim, yakni Kabupaten Bangkalan, Sumeneb, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan. Jadi ada 5 kabupaten yang termasuk prioritas sebagai dalam rangka kita untuk tahun 2021 ini kita akan berharap menghilangkan 2 juta daripada kemiskinan ekstrim di 7 provinsi. Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus menilai target pemerintah dalam menurunkan kemiskinan ekstrim 0% 2024 sebagai hal yang berat. Indef memprediksi penurunan angka kemiskinan ekstrim hanya bisa ditekan maksimal hingga 1%. Ya, untuk mencapai target kemiskinan ekstrim 0% pada 2024 ini dirasa cukup berat ya, karena saat ini saja tahun 2021 diprediksi angka kemiskinan ekstrim ini bisa mencapai 4% seperti itu. Sementara sisa waktu yang tersisa hanya 3 tahun ya untuk mencapai 0% ya. Namun setidaknya angka kemiskinan ekstrim memang seharusnya bisa turun ya di 2024 setidaknya bisa mencapai kisaran 1%. Sebelumnya, pemerintah telah memetakan program untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrim di tanah air, seperti pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan juga program yang berfokus pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Menurut Bank Dunia dan PBB, kelompok yang masuk kategori penduduk miskin ekstrim adalah orang yang hidup dengan pendapatan sebesar 1,9 dolar Amerika atau kurang dari Rp30.000 per hari. Di tahun ini, setidaknya ada 10,8 juta jiwa warga yang tergolong miskin ekstrim atau sekitar 4% dari total penduduk Indonesia. Angka ini naik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fokus pemerintah di 35 kabupaten percontohan pengentasan kemiskinan ekstrim yang dimulai tahun ini meliputi 7 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana cara pemerintah mencapai target 0% kemiskinan ekstrim pada 2024? Apa saja tantangan yang dihadapi demi menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia? Kita bahas bersama staf khusus Presiden bidang ekonomi Arief Budimanta dan peneliti Indef Rusli Abdullah. Pak Arief, selamat malam. Pak Rusli, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas Rusli. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Arief, ini kalau kemudian pasang target 2024 0% kemiskinan ekstrim, pede sekali pemerintah ya, optimis sekali. Apa yang bikin optimis? Yang pertama ini merupakan komitmen dari Bapak Presiden yang telah diarahkan sejak Maret tahun 2020 yang lalu. Saat ini angka kemiskinan ekstrim kita kurang lebih sekitar 10,4 juta. Maka kalau kemudian kita ingin menghapus kemiskinan ekstrim ini di tahun 2024, maka setiap tahun yang harus mentas keluar dari golongan miskin ekstrim ini sekitar 2,6 sampai 3 juta per tahunnya begitu. Nah, kemiskinan ekstrim ini tentu per definisi adalah tadi yang seperti yang disampaikan, mereka yang berpendapatan hariannya kurang lebih sekitar 11 sampai 12 ribu per hari ya, per kapita. Nah, cara-cara untuk menurunkan kemiskinan ekstrim tadi itu ada beberapa hal ya. Pertama adalah skema perlindungan sosial dalam kerangka untuk menurunkan beban pengeluaran. Reformasi perlindungan sosial sudah dimulai sejak tahun ini ya, sejak tahun 2021. Oke. Kemudian yang kedua meningkatkan pendapatan, kemudian yang ketiga menghapus kantong-kantong
kemiskinan karena beberapa kendala, misalnya infrastruktur, terkait sarana air bersih, terkait misalnya dengan arus mobilitas orang, wilayah rawan bencana, dan seterusnya. Dan kita tahu program pengentasan ataupun penghapusan kemiskinan ekstrim ini juga bersinergi dengan program-program pemerintah yang lain, misalnya stunting, kemudian yang ketiga dalam kerangka peningkatan pendapatan juga dikawinkan dengan program Mekar, KUR, maupun dengan program-program kolaboratif dengan badan usaha milik negara ataupun dengan swasta. Nah, ini kan kalau yang kami tahu, ini ada 212 kabupaten di Indonesia yang jadi target penanggulangan kemiskinan ekstrim. Kemudian nantinya ini akan ada 5 kabupaten di Jawa Tengah yang bakal jadi proyek percontohan. Kira-kira yang paling visible cara untuk memastikan bahwa setidaknya 5 kabupaten dulu ini berhasil, kemudian yang 212 lainnya bisa ngikut, itu akan seperti apa? Jadi mungkin yang perlu kami sampaikan di sini ya, implementasi tahap 1 itu menyangkut 7 provinsi dan 5 kabupaten ya, ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Nusa Tenggara Timur, Papua, serta Papua Barat. Nah, implementasinya seperti apa? Yang pertama, melakukan konsolidasi data. Data sudah tersedia ya basisnya, baik melalui data kesejahteraan sosial maupun pendataan yang dilakukan melalui SDGs desa. Dan pada sisi lain, dari hasil fact-finding yang kami lakukan ke beberapa wilayah di desa-desa di Jawa, rata-rata desa-desa itu telah melakukan pemetaan. Siapa-siapa kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong berada dalam lapisan paling bawah atau miskin ekstrim. Dan selama ini memang mereka juga sudah mendapatkan berbagai macam program ya dari pemerintah pusat ataupun pemerintah desa, kalau memang kemudian memang kelompok ini belum terdaftar di DTKS misalnya, tetapi oleh pemerintah desa itu dimasukkan ke dalam data melalui program misalnya bantuan langsung tunai dana desa ataupun swadaya masyarakat desa untuk membantu gotong royong untuk menurunkan kemiskinan ekstrim ini pada dasarnya sudah ada ya di masyarakat kita ya, di desa-desa yang kami lihat dan kami kunjungi. Makasih. Pak Rusli, dari target yang dipasang oleh pemerintah, kemudian elaborasi yang disampaikan oleh Pak Arief baru saja ini, apakah Anda sebagai pengamat teryakinkan bahwa ini bakal bisa tercapai semuanya 2024? Sama tadi jalan dengan kolega saya Mas Heri ya di Indel. Itu sulit Mbak, dalam artian mencapai 0% ya, karena extreme poverty ini itu adalah sebuah angka kemiskinan yang disebabkan oleh banyak faktor seperti itu. Tadi Bang Budi Arief Budimanto sudah menyampaikan banyak hal ya faktornya, berarti yang butuh sebuah kolaborasi. Jadi dalam misalnya kemiskinan biasa, orang kena PHK, dia berhenti bekerja, dikasih pekerjaan, dia langsung tune in ya seperti itu. Tapi kalau yang kemiskinan ekstrim ini sangat susah. Saya menghitung Mbak, ada 10,86 juta jiwa. Kalau seandainya 3 sampai 2024, Oktober 2024 ya, kita dibutuhkan 3,62 juta jiwa per tahun. Itu menurut saya sebuah angka yang berat ya, untuk pencapaian target 3,62 juta per tahun. Mungkin secara ideal bisa, tapi itu sebuah kerja yang luar biasa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga punya target bagaimana mengentaskan sisa kemiskinan yang non ekstrim seperti itu. Jadi saya kira ini harus ada sebuah pandai membagi sumber daya seperti itu, Mbak. Oke, nah kalau menurut Anda, kira-kira secara ekonomi, secara politik, dan juga dari background lainnya, apakah pemerintah sudah siap dengan segala program, segala upaya supaya betul-betul kemiskinan ekstrim itu bisa hilang pada tahun 2024? Oke, Mbak. Secara konsep sudah, ya. Konsepnya udah ya? Ini secara konsep sudah. Ini pertama kali pernah disampaikan oleh Pak Jokowi menyampaikan bahwa program kementerian itu harus kolaboratif. Ya, jangan sampai satu lokus itu di Kabupaten Kebumen ya, yang masuk juga dalam proyek ini. Tiba-tiba ada program Kemendesa, program Kemensos, tapi mereka nggak saling tahu. Nah, tapi Pak Jokowi sudah menyampaikan di awal bahwa harus ada kolaboratif. Nah,
Dan sekarang sudah mulai kementerian ada semacam sebuah koordinasi. Nah, cuman masalahnya gini Mbak, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasi di lapangan, satu. Yang kedua adalah masing-masing daerah itu memiliki sebuah penyebab kemiskinan ekstrim yang berbeda-beda. Secara global, bagaimana penyebab kemiskinan ekstrim itu banyak hal, misalnya masalah akses ke pendidikan, akses ke kesehatan, masalah gender inequality, masalah yang namanya intimidasi, masalah diskriminasi agama, dan yang paling menurut saya miss dari kalkulasi pemerintah adalah gini Mbak, masalah potensi gempa di Indonesia. Betul. Bayangkan kalau tiba-tiba ada sebuah daerah gempa dan itu sebuah yang dahsyat misalnya, perlu ada sebuah recovery. Dan saya kira ini satu faktor yang oleh pemerintah masih perlu ada sebuah penanganan yang gitu agar faktor unpredictable gempa ini itu bisa dimitigasi secara optimal. Oke. Nah, kan begini, kalau soal kemiskinan, saya ingat dulu sebelum pandemi itu kan pemerintah begitu membanggakan prestasi berupa menurunkan angka kemiskinan sampai 1 digit waktu itu, 9 sekian persen begitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah sebenarnya ketika sampai pada 9% itu belum mampu untuk menurunkan kembali sampai titik yang terendah, lalu kemudian pandemi datang. Nah, apakah kemudian rencana-rencana ini sudah memperhitungkan kondisi kemiskinan secara umum dan juga pandemi yang ada di Indonesia? Akan dijawab oleh Pak Arief Budimanta dan juga direspons oleh Pak Rusli sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Arief, masalah kita dengan kemiskinan secara umum saja itu belum betul-betul berhasil kita tekan sampai serendah-rendahnya begitu ya. Waktu itu sempat 1 digit tapi kemudian kita dihantam pandemi. Nah, dengan kondisi bahwa waktu itu kemiskinan secara umum saja masih 9%, lalu ada pandemi, plus kemungkinan pandemi bisa masih berlangsung pada tahun depan, ini apakah sudah jadi perhitungan semuanya? Ya, yang pertama tentu bahwa program penghapusan kemiskinan ekstrim ini sejalan dengan program-program yang terkait dengan program penurunan kemiskinan ya secara umum. Jadi kalau kita lihat tren datanya, ketika angka kemiskinan poverty line yang umum itu turun, ya, maka kemudian angka kemiskinan ekstrim juga turun. Tadi kan Mbak Jagri mengatakan juga ada pandemi, jadi ada peningkatan sedikit. Jadi yang pertama, ini sejalan. Tapi yang kedua, khusus memang untuk kemiskinan ekstrim ini ada semacam prioritas. Ya, prioritas artinya apa? Apa prioritas program yang dijalankan untuk itu? Yang pertama adalah konsolidasi data. Bagi mereka yang termasuk kelompok ekstrim tapi tidak termasuk dalam data penerima bantuan di pemerintah selama ini, baik pemerintah nasional ataupun pemerintah di tingkat kabupaten, itu harus dipastikan terdata dengan baik. Kemudian yang kedua, karena kelompok-kelompok miskin ekstrim ini ada juga saudara-saudara kita yang disabel atau mungkin mereka yang sudah lansia, ya. Ini banyak bagi kelompok-kelompok miskin ekstrim ini. Maka kemudian dipastikan bahwa saudara-saudara ini mendapatkan bantuan sosial ya secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, aset transfer sebagai modal sosial dan ekonomi bagi kelompok miskin ekstrim. Okay. Nah, yang terakhir tentu juga yang menjadi perhatian adalah wilayah-wilayah yang secara spasial itu rentan, seperti yang dikatakan oleh Mas Rusli tadi. Maka kemudian ini juga dikerjakan bersama-sama dengan Kementerian PUPR, kemudian juga dengan melibatkan daerah-daerah rawan bencana gitu. Ini beberapa udah kami lihat misalnya di desa Penakir misalnya sebagai contoh di wilayah Kabupaten Pemalang, bagaimana mensinergikan antara satu wilayah di lereng Gunung Slamet dengan aktivitas pembangunan pada tingkat desa gitu, agar kemudian wilayah yang rawan secara bencana ini bisa tetap terkelola dengan baik sisi lingkungannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Rusli, tadi yang disampaikan oleh Pak Arief bahwa nantinya juga akan ada pendataan yang baik begitu supaya program penghapusan kemiskinan ekstrim ini tepat sasaran. Yang jadi masalah, Indonesia pendataan sejak zaman dulu memang selalu bermasalah. Kita lihat kemarin ketika penyaluran bansos ketika pandemi, itu saja sudah jadi gambaran begitu kan.
bahwa memang ada masalah dengan cara kita mendata warga kita sendiri yang pendapatannya rendah bahkan cenderung ekstrim miskin begitu. Apa catatan Indef soal pemutakhiran data kemiskinan supaya ketika ini kemudian dilaksanakan betul-betul tepat sasaran dan berhasil targetnya? Oke, Mbak. Pertama saya melihat Mbak sudah ada kita pengalaman ya bisa mengintegrasikan data melalui aplikasi Peduli Lindungi. Karena secara tesnya seperti ini. Kalau kita mau naik pesawat misalnya ada scanning foto barcode hasil swab ya, tapi kliniknya itu nggak terdaftar, maka ada peringatan yang bahwa kita nggak boleh masuk ke bandara karena kliniknya nggak terdaftar. Nah ini menurut saya adalah sebuah lompatan kecil atau sebuah step langkah awal yang bisa diaplikasikan oleh pemerintah untuk mengintegrasikan data level yang nanti terkait dengan penduduk miskin. Nah, saya melihat gini Mbak, saat sekarang yang menjadi ujung tombak untuk bagaimana pendataan angka kemiskinan ini atau penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim ini adalah di level desa. Dalamnya adalah Kementerian Desa ya. Kementerian Desa mereka memiliki perangkat desa, ada program-program Kementerian Desa di sana dan saya kira itu yang paling ujung tombaknya itu kan yang harus bisa mendata dan nanti disinkronkan dengan data di Kementerian Sosial DTKS seperti itu. Okay. Dan ini yang penting adalah bagaimana mensinkronkan data antara yang diperoleh dari Kementerian Desa dengan DTKS. Dan nanti oleh BPS untuk pembuatan masalah lewat data Susunas ya, bagaimana mengkalkulasi tingkat spending dan sebagainya. Ya. Saya ingin kembali soal tadi kemiskinan yang semakin tinggi gara-gara ada pandemi begitu, sempat bagus 1 digit tapi kemudian kita dihantam pandemi. Menurut Anda sampai dengan sejauh ini program pemulihan ekonomi nasional kan ada juga dana desa. Nah, apakah semua itu sejauh ini sudah optimal dan tepat sasaran untuk paling tidak memberikan percepatan dari program pemberantasan kemiskinan ekstrim yang dicanangkan oleh pemerintah? Saya melihat Mbak bahwa planning untuk PEN ini adalah untuk bagaimana dia mengangkat kemiskinan non ekstrim. Jadi bagaimana mereka yang terdampak karena pandemi nggak bisa bekerja, PHK, ada bansos dan sebagainya, tapi belum menyentuh kepada yang namanya orang-orang yang terkena pada zona kemiskinan ekstrim seperti itu. Dan perlu diingat, mungkin Rp1 yang dispendingkan untuk mengangkat satu orang miskin itu lebih mudah dibandingkan kalau seandainya dia harus mengangkat satu orang yang ekstrim kemiskinannya. Jadi effortnya mungkin berlipat lebih dari 1 kali atau 2 kali atau 4 kali seperti itu. Karena apa? Karena penyebab kemiskinan ekstrim itu sendiri yang multidimensional. Bukan hanya cuma karena PHK, sampai dia dikasih kerja, bisa makan dan sebagainya. Itu orang yang hidup di zona kemiskinan ekstrim ini nggak bisa. Baik. Pak Arief, saya masih punya sekitar 30 detik untuk Anda, jadi saya harap agak concise begitu. Ini tadi soal pendataan, kita lihat bagaimana kita menangani penyaluran bansos untuk pandemi COVID-19. Semakin lama memang semakin bagus, tapi paling tidak kalau memang mau ada target 2024 tidak ada kemiskinan ekstrim kan harus lebih bagus lagi. Soal pendataan masyarakat supaya tepat sasaran ini apa yang jadi perhatian? Ya, pertama data tersedia ya melalui mekanisme musyawarah mulai tingkat paling kecil ya, tingkat rukun tetangga. Semua di tingkat rukun tetangga, pengurus RT atau pengurus dusun sangat paham siapa masyarakatnya yang ingin dibantu. Dan proses ini sedang berjalan ya, bagi mereka yang selama ini belum terdata, itu yang kemudian diinput datanya dan dipastikan untuk dapat memberikan bantuan kalau memang mereka eligible untuk mendapatkan bantuan. Sehingga di tahun 2021 ini kita harapkan proses pendataan itu konsolidasi data ya, dalam hal ini kita harapkan sudah selesai. Di tahun 2022 program ini bisa berjalan secara serentak di seluruh Indonesia, karena saudara-saudara kita yang berada dalam kelompok miskin ekstrim ini berada di seluruh wilayah Indonesia, dari wilayah Provinsi Aceh sampai di Provinsi Papua. Kami tentu berharap semuanya lancar, tidak ada apa yang tadi dijadikan warning oleh Pak Rusli betul-betul dipastikan semuanya terdata, tertata dengan rapi oleh pemerintah, karena kita semuanya juga mau 2024 tidak ada kemiskinan ekstrim di Indonesia. Pak Arief, terima kasih. Pak Rusli, terima kasih. Sehat terus. Kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih.